Pernah dengar pesawat Linek? Jadi, pesawat Linek atau Linear Accelerator adalah salah satu modalitas utama dalam penanganan pasien kanker dengan menggunakan gelombang energi tinggi. Mau tahu lebih lanjut? Tonton video ini. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Aslim Taslim, spesialis onkologi radiasi. Kali ini kita akan membahas pesawat Linek. Jadi Linek atau Linear Accelerator adalah salah satu modalitas utama dalam radioterapi. Linek ini memancarkan energi gelombang tinggi dengan tujuan untuk mematikan sel tumor dengan target tertentu secara presisi dan meminimalkan organ atau jaringan sehat di sekitar tumor. Jadi Linek dan radioterapi sebenarnya keduanya itu merupakan salah satu penanganan dalam pasien-pasien kanker. Cuman memang ini merupakan hal yang berbeda di mana Linek itu menangani pasien kanker dengan cara memberikan radiasi untuk membunuh sel kanker atau sel tumor. Sementara kemoterapi itu sendiri menggunakan obat-obatan yang dimasukkan di dalam tubuh. Tergantung dari kasus dari pasien tersebut. Ada beberapa pasien yang memang dibutuhkan kemoterapi terlebih dahulu, kemudian dilakukan radioterapi. Ataukah mungkin modalitas lain seperti operasi, kemudian dilakukan radioterapi. Ataukah mungkin dilakukan kemoterapi dahulu, kemudian dilakukan operasi, kemudian mungkin dibutuhkan untuk terapi radioterapi. Jadi tergantung dari kasus pasien itu berbeda-beda, tergantung dari stadium pasien itu, dan juga tergantung dari jenis sel kanker pasien tersebut. Jadi keduanya atau ketiga modalitas tersebut bisa saling menguatkan atau saling mendukung. Karena kemoterapi ini bisa meningkatkan sensitivitas dari radioterapi. Linek ini menghasilkan gelombang elektromagnetik yang mempercepat partikel elektron. Kemudian elektron ini diarahkan ke target logam dan target logam ini menghasilkan sinar X atau sinar foton yang berenergi tinggi. Sinar foton ini kemudian akan diarahkan sel kanker atau sel tumor yang telah kita targetkan sebelumnya dan juga bagaimana kita meminimalisir ke jaringan sekitar. Prosedur radioterapi ini biasanya pasien itu kita terima dari dokter spesialis onkologi yang lain, ya. Bisa dari dokter obgyn onkologi, dokter THT onkologi, bisa dari dokter bedah onkologi, dokter bedah saraf, atau dokter lain yang mengirimkan pasien-pasiennya yang memang indikasi untuk dilakukan radioterapi. Biasanya pasien setelah masuk poliklinik radioterapi, biasanya kita lakukan anamnesis ulang terkait dengan riwayat pasien, riwayat pengobatan sebelumnya, dan terapi-terapi apa saja yang telah diberikan. Tahap selanjutnya adalah kita lakukan CT simulator atau pengambilan gambar target dari tumor tersebut. Setelah dilakukan CT simulator, pasien kemudian akan masuk di ruang radioterapi. Jadi ketika pasien akan dilakukan radioterapi atau radiasi, pasien sebelumnya berbaring di tempat tidur ini. Jadi pasien ketika berbaring dan telah dilakukan positioning, pasien akan masuk ke dalam alat Linek ini dan akan menerima radiasi sesuai dengan dosis dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur radioterapi ini sebenarnya tidak memerlukan anestesi atau sedasi, ya. Pasien dilakukan radioterapi dalam keadaan sadar itu sekitar 10-30 menit. Yang penting pasien tersebut itu pada saat dilakukan radioterapi itu bisa diam dan tidak bergerak. Pada kasus anak-anak agak susah untuk diajak komunikasi sehingga kita perlu dengan pendampingan anestesi. Jadi pada pasien-pasien yang didiagnosa dengan penyakit kanker itu kurang lebih 50% memerlukan tindakan radioterapi. Apakah radioterapi itu bersifat sebagai terapi kuratif atau bersifat sebagai terapi adjuvan
atau mungkin bersifat sebagai terapi paliatif, tergantung dari jenis kanker yang diderita oleh pasien. Contoh pasien-pasien yang sering dilakukan tindakan radioterapi adalah pada pasien-pasien kanker serviks, kanker nasofaring, kanker payudara, atau pada pasien-pasien tumor kepala, dan juga beberapa pasien-pasien kanker rektum. Jadi seperti kita ketahui bahwa radioterapi itu bersifat lokal terapinya, di mana ada tumornya, di situ dilakukan tindakan radiasi. Beberapa tumor atau kanker yang tidak kita lakukan radioterapi ya, contohnya kanker darah atau biasa kita kenal dengan leukemia, itu kita tidak lakukan radioterapi, dan tumor atau kanker yang telah menyebar ke seluruh tubuh kecuali mungkin bersifat paliatif. Penanganan kanker itu membutuhkan beberapa modalitas, bukan cuma operasi, bukan cuma kemoterapi, tetapi membutuhkan juga radioterapi. Tanpa linek, penanganan kanker tidak akan maksimal. Dengan tim multidisiplin onkologi yang kuat, maka pasien akan mendapatkan penanganan yang lebih maksimal dan lebih tepat. Salam sehat.